Selanjutnya kita jalan-jalan ya ke Tebet. Ke Tebet, oke. Ya, kawasan Tebet kita identik dengan kawasan elit. Tapi tidak banyak yang tahu jika Tebet masa lalu adalah kawasan hutan rawa yang ditempati warga gusuran. Nah, ini kini Tebet ini berkembang menjadi kawasan padat hunian serta jadi ikon tongkrongan anak muda kekinian, ya kan? Pak juga sering nongkrong di sana. Kita langsung lihat liputannya dalam segmen Sudut Kota. Jika menelisik masa lalu, kawasan Tebet dulunya merupakan kawasan hutan lebat, rawa, penampungan air hingga resapan air. Namun kini Tebet sudah bersolek menjadi kawasan permukiman elit, gedung perkantoran hingga warung dan kafe kekinian. Di segmen Sudut Kota kali ini, kita akan telusuri kawasan Tebet dulu dan hari ini. Bersama saya, Ferdi Ilyas. Tiap jengkal tanah di kawasan Tebet sudah dipenuhi oleh permukiman hingga area komersil. Kawasan Tebet hari ini telah berubah wujud menjadi daerah yang sangat populer dan banyak dikunjungi. Bahkan, kehidupan di kawasan Tebet berjalan selama 24 jam. Tidak banyak yang tahu kawasan hijau penuh pepohonan rimbun ini dulunya hanya berupa hutan lebat tak berpenghuni. Ya, Tebet tempo dulu adalah berupa sawah, kebun, serta diselimuti rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dulu rawa sih ya, rawa. Ada pemukiman juga, ada warga asli Tebet ada. Cuma kebanyakan rawa. Pada saat tahun 59 di Senayan itu ada gusuran ya, sebutnya gusuran gitu. Buat dijadiin stadion GBK tuh. Nah itu digusur tuh di sana, orang-orang sana pada pindah ke Tebet. Itu yang ekopark, itu sawah dulu. Kata orang tua saya gitu, yang ngalamin itu sawah, ada empang. Tebet itu identik dulu, orang nyebutnya tempat jin buang anak. Sekitar tahun 60-an, rancangan awal kawasan Tebet memang diperuntukkan bagi warga gusuran dari kawasan Senayan di mana GBK saat ini berdiri. Meski begitu, tidak semua yang mau menetap setelah dipindahkan. Dan tidak sedikit yang menjual tanah pengganti gusuran dan memilih pindah ke kawasan lain. Memang yang paling penting, salah satu tonggak sejarah Tebet yang paling penting itu tahun 1960-an ketika Presiden Soekarno mau mendirikan Senayan ya, Gelora Senayan. Nah itu di situ Pak Soekarno melalui panitia pembangunan Gelora Senayan ya, dulu belum Gelora Bung Karno, itu ada panitianya, dan panitianya ini ialah yang melihat bahwa Tebet ini daerah yang cocok untuk jadi relokasi ya. Kini Tebet jauh dari diksi menyeramkan itu. Tebet terus berkembang menjadi daerah yang semakin padat oleh hunian tempat tinggal dan penuh dengan gang bak labirin. Ruang terbuka hijau, pusat bisnis strategis, hingga sentra kuliner, mulai dari kuliner merakyat hingga kafe kekinian yang menawarkan menu variatif. Salah satu kuliner legendaris yang populer dan masih bertahan di Tebet adalah mie ayam Yunus. Berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam, tempat ini justru tak pernah sepi pengunjung. Jadi kalau bicara mie ayam, tidak ada bedanya dengan mie ayam pada umumnya. Ada daun bawang, ada ayam semur yang disuir, dan juga ada sawi. Tapi kemudian yang membuat mie ayam ini harus diicip karena memang ini pertama legend, yang kedua juga saking terkenalnya ini para pejabat, artis-artis dan influencer juga sudah pernah makan di mie ayam ini. Jadi kita memang harus cobain kalau kebetulan lagi berada di kawasan Tebet.
Meski sejarah Tebet mulai tergerus zaman, namun Tebet akan tetap memiliki identitas melekat sebagai kawasan yang memiliki sejarah panjang masa lalu yang perlu dilestarikan sekaligus diceritakan kepada generasi selanjutnya. Ferdi Ilyas, Muhammad Wahyudi, Arief Tidiawan, CNN Indonesia.